Hari ini ada podcast, tapi nggak pede ya, kita telepon si Andi ya. Halo, di mana? Katanya mau podcast. Udah jam berapa ini? Kalau jam kita gimana? Gimana ini? Tapi nggak pede, podcast sekarang teh, kumahanya. Bisa kamu ayeuna ka dewe datang ke studio lah. Yuk ditunggu secepatnya, oke? Yuk. Woi bro, woi, nih podcast. Gimana ya dinya? Bukannya nggak mau, cuman yang banyak ngomong. Tahu dari aku masuk juga kamu udah bau acem nih gitu lah, udah kecium gitu, Wow. nggak enak. Wow. Nih aku bawa ini, Apa itu? pakai aja jangan banyak tanya. Lama banget. Mantap. Wah, mantap ini. Pasti. Makin pede ini. Gokil. Ini wanginya bagus juga ini. Ya, Terus jelas. Belinya di mana nih? Ini wanginya tuh dari varian strawberry, ada vanilla sama fruit blossom ya, yang dipadukan menjadi amona. Terus buat kalian yang mau juga ada di link deskripsi, betul Bek? Betul, bisa Jadi langsung udah pakai. Gas. Kita podcast. Kita podcast hari ini, gas. Berangkat. Hayo. Kembali lagi di Ngobalap, ngobrol bareng barudak bonlap. Di episode kali ini pasti aja memunculkan suasana Yang baru ya. Wah, Udah berapa kali sih kita ganti desain sampai akhirnya senyaman ini. Nyaman, kita lihat ini. semewah ini. wow, ini Luar mewah biasa. banget ya. Ini teh kinerjanya dari mana sih? Ini dari anak-anak juga. Oh, idenya tetap dari. Tapi ada dibantuin juga sama ya sepuh, nah kayak gitu sih. Kenapa sih ganti setup yang kayak gini? Karena ya ingin menampilkan hal baru. Oh gitu. Iya. Biar terlihat fresh mungkin ya di Iya. mata para penonton. Karena kan kayak apa? Udah beberapa kali nih kita kan ganti terus. Nah sekarang mumpung ada rezeki, jadi kita ubrak-abrik lagi semuanya. Gitu, sampai akhirnya kayak gini. Kayak gini udah ini nyaman ya, ini Luar tinggal biasa. Tepuk tangannya dulu dong. sekali ya. Terus ada yang bakal spesial di Iya, hari ini ya. Hari ini ya. Karena kita kedatangan salah satu bintang Bintang tamu tamu. dari Keminfo. Diskominfo. Kominfo. Ya. Itu. Ya. Itu sangat spesial ya. Spesial Ini banget. saat kita undang ke sini ya. Kita Luar ngobrol biasa. bareng, terus setup juga baru. Betul sekali. Orang pertama yang singgah di sini berarti ya, Pik? Benar, orang pertama singgah di sini nanti. Jadi langsung aja, Pik. Siapa sih penasaran? Ya, kita panggil aja langsung bintang tamu kita, Bapak Yusuf Arifin Budiman. Yeay. Pak. Inilah Pak Arif. Pak Arif. Ya, dengan semangat yang sudah Berdua ya. di tengah kesibukannya ya. Iya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Luar biasa. Saya luar biasa. datangnya. Sebelumnya perkenalkan saya Andi, Siap. sebagai host dan Saya rekan saya. Ya. Opik sebagai host. Kang Andi, Kang Opik. Ya, Ya. Dan supaya kita perkenalan dulu apa ya, Ya. biar enak gitu. Iya. Tapi sebelumnya juga enaknya kita ngobrolnya manggilnya apa nih? Kang, Pak Aja. Pak aja, Bapak aja, Bapak aja. Pak Aja. Boleh. Kan Supik? Coba sebelum ke hal-hal yang nanti Lebih dalam. yang lebih dalam, kan di penontonnya belum pada tahu nih Bapak teh siapa sih gitu, boleh dikenalin dulu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arif Budiman. Ya tadi rada keselimbat Arifnya. Yusuf Arif Budiman. Saya kalau domisili sih di kabupaten, cuman penempatan saat ini di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. Oh, Apalagi yang mau di? Apalagi nih tempat tinggal. Ya tadi. Oh tadi Di Margasi. Margasi. Kebetulan ditempatin di Kota Cimahi. Kota Cimahi. Tapi sebelum ini Pak, sebelum lebih dalam, kita tuh pengen tahu
di dinas Kominfo itu ada di bagian apa aja sih? Bagian-bagiannya. Jadi Diskominfo Kota Cimahi itu ada 3 bidang sebetulnya. 2 bidang sebetulnya, satu sekretariat. Jadi ada sekretariat, ada bidang IGO itu e-government, dan yang terakhir ada IKPS. Jadi IGO itu yang menangani pengembangan dari sistem informasi di Kota Cimahi. Di situ ada dari bagian infrastruktur, ada bagian aplikasi, dan di situ ada juga bagian persandian. Jadi persandian ini yang membidangi masalah security keamanan informasi di Kota Cimahi. Dan kemudian dari KPS ini ada bagian statistik dan bagian publikasi, seperti itu. Oh, kalau Bapak di Bagian- Saya kebetulan di IGO. Di IGO. Di bagian aplikasi. Di bagian aplikasi. Iya. Berarti Bapak itu yang lebih ke bikin program aplikasinya gitu atau? Ya kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Itu tuh selama berapa tahun sih Pak sebelum Bapak bisa ke Diskominfo ini perjalanannya? Jadi sebenarnya saya masuk ke Diskominfo itu mulai tahun 2022, belum lama sih. Oh, masih Belum lama. 2 tahun yang lalu ya? Iya. Di sebelumnya kan saya CPNS dulu, terus langsung ditempatkan di Diskominfo di bagian IGO di seksi aplikasi, seperti itu. Tapi sebelumnya Bapak emang pernah atau emang dari SMA-nya ngambil jurusan di aplikasi pemrograman gitu? RPL berarti? RPL. Sebetulnya saya SMA sih waktu itu jurusannya IPA. Oh IPA. IPA. Jadi zamannya saya dulu di SMA 2 itu ada jurusan IPS dan IPA. Saya ambil IPA, kemudian saya melanjutkan ke universitas. Jurusannya sistem komputer. Oh, berarti Gitu. Ya, sistem komputer tuh ya setengah-setengah lah. Ada setengah di sistem hardware-nya, setengahnya lagi di sistem software-nya. Oh, jadi Bapak mendapatkan ilmu itu dari kuliah, betul ya Pak? Iya. Terus sebelumnya juga pasti ada peminatan dulu mungkin ya Pak, sampai ngambil. Iya. Terus ingin tahu apa sih kesulitan dari membuat aplikasi Diskominfo gitu-gitu? Iya. Jadi aplikasi ini yang paling sulit itu sebetulnya di fase-fase awal, sebetulnya yang paling kritikal itu sebenarnya fase awal. Jadi kita ini mau bikin aplikasi apa sih? Aplikasi ini tuh kita tujukan untuk mengatasi masalah apa gitu. Itu kadang-kadang yang kalau misalnya pada saat requirement, kalau bahasa teknisnya itu di awalnya nggak bagus, nanti ke depannya pasti bakal jadinya kurang baik hasilnya gitu. Dan yang terakhir mungkin dari sisi maintenance, pada saat nanti requirement, pembuatan program aplikasinya, kemudian testing, deployment, dan terakhir itu maintenance. Biasanya maintenance ini kalau misalnya aplikasinya itu ada bug atau ada sesuatu yang harus diperbaiki, itu harus keberlanjutan, jadi harus ada development lagi seperti itu. Tapi itu sulit nggak sih Pak? Kayak ngadepin bugnya gitu. Karena harus cepat kan? Atasinya gitu. Iya, apalagi misalnya layanan publik ya. Itu memang harus cepat memang. Jadi pada saat testing itu nanti dicek dulu sama tim kita, nanti pada saat deployment baru nanti kita dapat input dari yang make. Misalnya satu dinas atau satu seksi yang make gitu ya, itu nanti akan informasi dari mereka, ini yang kurang ini nih, yang kurang ini nih gitu. Kadang-kadang kan kita bikin sesuatu tuh menurut kita sih udah bagus gitu. Iya. Tapi setelah dibuat ternyata ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Ya itu harus cepat gitu, harus cepat. Jadi kalau enggak kan masyarakat juga kalau misalnya penggunanya masyarakat itu akan komplain gitu. Iya. Kok kayak gini sih kayak. Tapi Pak, ada nggak aplikasi gitu yang pernah Bapak buat gitu untuk apa ya, untuk masyarakat atau apa gitu?
Karena kita sistemnya di kita itu nggak ada signal fighter ya, jadi sistemnya tim. Tim. Ya, jadi sistemnya tim. Jadi sejak saya masuk di Diskominfo itu paling mungkin yang dari masyarakat juga udah tahu mungkin lapak kami. Lapak kami. Jadi pelayanan aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan publik di kecamatan dan kelurahan. Pakai lapak kami itu yang sebelumnya misalnya masyarakat itu harus ke kecamatan, ke kelurahan, itu sekarang melalui aplikasi itu bisa di rumah. Jadi misalnya ingin mengakses layanan apa, misalnya layanan domisili misalnya. Kalau layanan domisili itu kan syarat-syaratnya ada tuh. Nanti kita tinggal foto aja, foto upload. Nanti kita akan verifikasi melalui admin. Ini kira-kira si permohonan ini valid atau enggak. Nanti udah by system. Jadi nanti pada saat hasilnya jadi, itu nanti akan dikirim hasilnya sudah di TTE, tanda tangan elektronik, sudah akan dikirim ke email pemohonan. Gitu. Jadi udah nggak lagi pakai cap basah. Kalau sekarang. Sistemnya udah pakai TTE, tanda tangan elektronik. Sistemnya gimana? Kan cuma gambar gitu aja ya. Kalau yang Akang pernah lihat, mungkin bentuknya hanya barcode aja. Itu kita pengen tahu itu asli atau enggaknya dari mana. Nanti kita bisa cek si filenya itu di layanan Kominfo. Nanti si file itu akan diupload ke situ. Nanti akan kelihatan yang menandatangani siapa, ditandatangani kapan. Jadi pada saat informasi itu ada, berarti file ini valid. File ini benar sudah ditandatangani oleh pejabat. Terus sekarang mah lewat di rumah juga bisa ditandatangani gitu. Iya. Pakai lapak kami. Itu kan udah ada di Google Di Play Store. sama App Store. Sistemnya web based kalau yang sekarang. Web based. Web based. Jadi kita pakai web browser. Jadi kita ketik aja lapak kami .cimahikota.go.id, nanti akan kelihatan. Jadi tinggal register aja, nanti kelihatan layanan apa kira-kira yang akan diakses. Jadi berpikir sama itu. Iya. Di dalam aplikasinya ada panduan gitu ya? Ada. Pasti Jadi ada. kita menyediakan buku panduan dan video panduan. Jadi misalnya buku panduan bingung nih gimana, videonya ada. Per step-stepnya seperti apa, nanti masyarakat tinggal lihat aja. Mau membuat pelayanan seperti ini, lupa password seperti ini, gitu. Kita udah sediakan semua di situ. Kalau customer service ada? Customer service paling nanti menghubungi ke, ada nanti di aplikasinya itu ya, ada nanti nomor yang bisa dihubungi atau email yang bisa dikirim. Nanti bisa jika masyarakat ada keluhan atau apapun bisa menghubungi di situ. Betul. Seperti itu. Dan kurang lebih nanti websitenya ada di sini ya. Tunjukin aja di sini nanti ya. Tinggal saja di Langsung aja. Soalnya berguna banget lah ini ya. buat lapak kami. Buat memudahkan para penonton lah gitu yang mau mengakses mengurus apapun itu jadi lebih fleksibel mungkin ya. Di tengah kesibukan mungkin tujuannya itu ya. Luar biasa sekali. Semoga ini Terus ini Pak, organisasi lagi. Apa saja sih program Diskominfo itu Pak? Untuk saat ini sih program yang sedang kami bangun atau kami kerjakan mungkin pertama adalah portal informasi publik. Portal informasi publik. Jadi kami membuat suatu web yang di sana masyarakat itu bisa mengakses baik itu layanan pemerintahan, berita tentang di pemerintahan, kegiatan masyarakat, di situ ada semua. Nah, itu bisa diakses di cimahikota.go.id atau di simponi.cimahikota.go.id. Gitu. Kemudian yang kedua, kita sedang fokus juga di digitalisasi layanan publik. Gitu. Sekarang kan layanan publik itu seperti yang tadi lapak kami, misalnya ada layanan di kecamatan, layanan di kelurahan, kita sedang mendigitalisasi layanan-layanan tersebut sehingga masyarakat dimudahkan dengan digitalisasi itu. Yang terakhir sih yang kita launching kemarin pada saat ulang tahun Kota Cimahi itu adalah pola kami.
pola kami. Jadi kan saat ini tuh banyak ya layanan publik di Kota Cimahi itu, ada di Landa Cita untuk yang kependudukan, kemudian Si Pintar untuk yang penanaman modal dan lain-lain, Sadaya Padu untuk pendaftaran objek kesenian atau si pelaku keseniannya. Nah ini kan masyarakat ini harus membuka satu-satu aplikasinya di browser kan. Bingung kan, maksudnya tuh banyak banget gitu, harus hafal satu-satu, masing-masing harus punya akun satu-satu. Nah sekarang saat kita membuat satu aplikasi yang merangkum semua di pola kami ini. Jadi pada saat masyarakat mengakses pola kami, mereka pada saat sudah sudah meregister akun di situ, langsung kelihatan mau kemana. Mau misalnya mau membuat pelayanan kelakuan baik, bisa ke lapak kami, ke lapak kami. Bisa tinggal klik aja. Misalnya berhubungan dengan kependudukan, bisa langsung ke di Landa Cita. Di situ juga ada langsung. Jadi dan di situ tidak perlu lagi kita masukkan username password karena cukup sekali aja. Memang nantinya akan ada sinkronisasi dulu, tapi kesananya nanti akan seperti kayak kita punya akun Google. Pada saat kita buka YouTube, langsung klik, langsung masuk. Pada saat kita punya Gmail, langsung klik, langsung masuk. Gmail juga sama, langsung klik, langsung masuk. Nanti akan terintegrasi seperti itu di ujung. Seperti itu. Jadi lebih mudah. Lebih mudah ya, mudah masuk. Terlihatnya lebih mudah, tapi untuk saya orang awam pusing banget. Pusing banget. Benar. Benar. Terlihat pusing gitu ya. Iya. Nanti dicoba ya, kita coba. Enggak dulu kalau aku ya. Tapi Pak, ada nggak sih kayak aplikasi kan sekarang kayak apa, angka pengangguran tuh banyak Pak. Iya. Kayak ada nggak sih aplikasi yang buat lowongan kerja kayak gitu? Oh ada, itu yang pengampunya itu Dinas Tenaga Kerja, namanya Cimasistakar. 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 Iya. Nah itu ada di pola kami. Oh. Jadi tinggal akses ke pola kami, nanti di situ ada untuk lowongan kerja, untuk lowongan yang kira-kira masih open dan segala macam, itu ada di Cimasistakar melalui pola kami. Seperti Berarti lengkap ya. Kami itu Ya. dibentuk agar sesempurna Mungkin. Ya. dan sesimpel mungkin. Tuh, jadi buat kalian yang belum punya akun Lapak Kami, langsung aja. Kalau bikinnya ribet nggak Pak? ya lumayan. Oh gitu. Kayaknya kita kan harus mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang lain. Gitu. Jadi harus ada effort di integrasi database dan lain-lain dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Kan jadi layanan publik yang lain itu kan aplikasinya kan sudah ada sebelum pola kami ada. Gitu. Nah pola kami ini akhirnya harus mengintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Gitu. Jadi lumayan agak ribet gitu ya. Iya. Tapi ya masih mau ya coba aja ya. Dari sini aku mau bikin Nah, Lapak Kami. Lapak Kami. pola kami kalau Pola kami. yang Yang kerja itu ya. ya Pola Kami. dari pola kami dulu baru nanti ke aplikasi Cimasistakar yang diampu sama Dinas Tenaga Kerja. Sama itu. Iya. Besar sekali. Nah, dari tadi kan kita sudah ngobrolin tentang hal yang menurut saya agak pusing banget gitu. Kalau dari Bapak ada nggak sih kesulitan dari membuat program atau di disnakernya di mana gitu kesulitannya gitu? Apa sih kesulitan yang pernah Bapak alami? Ya mungkin hampir sama ya sama kerjaan-kerjaan yang lain. Pertama mungkin kita harus teamwork sama teman-teman yang lain. Kemudian sebenarnya bukan hambatan sih, tantangan ya. Jadi tantangannya itu ada teamwork, terus kemudian kita menggali informasi dari awal, informasi awal mengenai apa yang akan kita bikin, kemudian tester, kemudian koordinasi dengan perangkat daerah yang lain, itu kan menjadi suatu tantangan tersendiri. Kemudian collecting informasi, analisis informasi juga, seperti itu sih. Jadi tapi kalau kitanya kompak, kitanya bisa bersinergi baik antara internalis Kominfo maupun antar SKPD, ya itu bisa. Luar biasa, sangat luar biasa sih. Buat tepuk tangan dulu atau diangkat terlalu.
apa sih Pak program yang Bapak jalanin? Ada nggak sih kayak Diskominfo itu ada terkait apa? Bukan terkait sih, lebih ke ini sama remaja kayak kita nggak sih gitu? Ada yang memfokuskan kayak remaja gitu, gitu. apalagi kita Gen Z lah bisa dibilang. Kalau langsung sih secara langsung secara langsung bersentuhan dengan generasi-generasi yang sekarang mungkin secara langsung tidak ada. Tapi memang kita mendukung interaksi itu melalui dinas-dinas yang lain. Misalnya contoh tadi dinas tenaga kerja itu kan pasti berinteraksi dengan generasi-generasi sekarang dalam skop ketenaga kerjaan, atau misalnya dengan Disbud Parpora misalnya mengenai pelaku kesenian. Seperti itu kan banyak juga ya pelaku kesenian dari angkatan-angkatannya akan ini. Terus itu kita mensinergikan itu, tapi memang kita dari sisi penyedia sistemnya seperti itu. Tapi kalau misalnya nih Pak, orang awam seperti saya apakah bisa membuat kayak website yang seperti Bapak mau bicarain tadi gitu? Bisa aja sih. Sekarang kan banyak yang membuat website seperti itu tidak harus melalui lulusan universitas, lulusan perguruan tinggi. Sekarang sudah banyak yang dari lulusan sekolah menengah kejuruan pun sekarang sudah banyak yang bisa membuat website seperti itu. Jadi dan sekarang informasi luar biasa ya. Dulu pada saat mungkin saya sekolah, saya kuliah dulu harus kita beli buku ke perpustakaan. Sekarang semuanya udah ada di internet. Pusing-pusing lihat YouTube. Ya. Pusing-pusing lihat lihat TikTok misalnya. Gimana sih caranya? Oh, ada e-booknya. Sekarang udah lebih luas lagi. Selain lebih luas, lebih bahaya juga karena makin banyak yang aneh-aneh juga nih Pak. Menurut tanggapan Bapak untuk kita Gen Z ini harusnya gimana sih gitu menurut pandangan dari Diskominfo. Gitu. Aku lupa Pak. Jadi memang saat ini tuh kemajuan teknologi luar biasa ya. Jadi mungkin saya kasih analogi, mungkin generasi sebelum saya, orang-orang yang lahir pada tahun 1960 sampai 1970-an, mungkin orang-orang sekarang manggilnya Gen X. Gen X itu mereka kenal internet itu pada saat mereka kerja. Jadi mereka taunya internet itu untuk kerja. Dan generasi yang sekarang yang paling terakhir generasi apa? Alpha. Oh, Alpha. Gen A. Yang lahir tahun 2012 sampai sekarang. Mereka lahir itu hiburannya sudah internet. Baik dari smart TV, baik dari HP, baik dari tablet, komputer dan lain-lain. Jadi lompatannya jauh sekali memang. Jadi memang poin positifnya anak-anak sekarang pasti lebih pintar dibanding mungkin angkatan saya atau yang sebelumnya. Karena apa? Arus informasi sekarang terbuka luas. Tinggal lihat di internet apa aja ada, kasarnya seperti itu. Tapi di sisi lain memang ada hal-hal yang memang ada efek yang negatif. Ya. Mungkin dari berita-berita bohong, pornografi, atau mungkin cyberbullying yang sekarang ya kan dari media-media sosial gitu. Memang ya memang ini harus dicermati lagi. Memang perubahan zaman sangat cepat sekali. Tapi menurut pandangan Bapak yang harusnya bertindak untuk menangani itu kan siapa sih, dari pihak mana sih? Ya jangan bilang pihak mana mungkin ya, karena takutnya kita menyudutkan. Memang melihat kondisi yang sekarang terjadi, memang kita nggak bisa kan menyudutkan lah kalau Kang bilang pihak ini. Karena memang generasi muda ini adalah stakeholdernya siapa sih? Kita semua. Baik itu dari pemerintah, baik itu Diskominfo, baik itu dari guru, dosen, masyarakat. Karena ini sudah
ekosistem teknologi ini sudah berada di semua lini gitu. Dan ini sudah jadi fenomena global di mana informasi itu tidak terbendung. Nah, kitanya yang memang harus fleksibel. Dari sisi pemerintah sudah menyiapkan aturan-aturan mengenai hal-hal yang bisa membahayakan generasi muda, mengenai pembatasan koneksi ke konten pornografi, kemudian hate speech dan lain-lain. Itu kan sudah dibahas atau dirumuskan oleh pemerintah. Kemudian dari kitanya pun harus aware gitu, harus fleksibel. Maksudnya tuh kita harus semuanya stakeholder gitu dalam masalah ini. Kembali lagi ke diri kita ya Pak ya? Betul. Gimana sih kita ngefilternya? Manfaatnya gitu. Ada banyak manfaatnya, tapi banyak juga yang jadi balik lagi ke kita. Pak, ngomong-ngomong soal remaja nih Pak, kalau untuk Biskominfo itu ada terkait dengan apa yang sekarang lagi kita jalan ini, kayak Pak Aredi gitu Pak, ada terkait nggak ke Pak Aredi itu gitu? Kalau dari kita memang ini kan tentang ini ya, pola asuh remaja, anak dan remaja di era digital. Ya memang kalau dari Diskominfo-nya sendiri kita akan merujuk ke pusat Kominfo, di mana yang seperti yang saya bilang tadi sudah dirumuskan peraturan-peraturan yang membatasi konten-konten negatif yang ada di Indonesia gitu, seperti itu. Tapi memang mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, dan ini semua ya stakeholder, baik masyarakat, baik pemerintah. Bagaimana kita bagaimanapun, hal pertama mungkin yang bisa kita lakukan adalah komunikasi, mungkin sebagai orang tua ya. Komunikasi kepada generasi yang di bawah ini harus terjalin dengan baik, dimana kondisi mereka sudah berbeda dengan kita, lingkungannya sudah berbeda, jadi orang tua itu memang harus hadir. Kemudian dari sisi pembatasan penggunaan, mungkin memang kita nggak bisa lagi membebaskan anak-anak kita itu untuk langsung umur 5 tahun kasih HP, umur 6 tahun kasih HP. Nah, itu memang harus dibatasi gitu. Bukan tidak boleh, karena memang sudah sulit zaman sekarang. Gimana caranya ini anak gak terpapar? Gak dapat di rumah, temannya dapat. Ya ini memang harus ada pembatasan. Sehari mau berapa jam? Sehari berapa jam? 3 jam, setelah 3 jam udah selesai. Kemudian harus ada literasi digital. Literasi digital ini memang orang tua dan anak ini memang harus sama-sama berkejaran gitu. Nah, orang tuanya sendiri harus memberikan informasi kepada anaknya bahwa, nah, kira-kira informasi yang bisa dipercaya itu seperti apa sih? Gak semua informasi bisa dipercaya di luar sana kan. Kira-kira pada saat informasi keluar di TikTok, di Twitter, di Facebook, itu kira-kira cara memverifikasinya kayak gimana? Kemudian kira-kira hal-hal yang membahayakan di internet itu seperti apa? Lalu bagian privasi kamu apa? Kan ada bagian privasi kita ya, dalam artian nama, itu kan bagian privasi ya. Alamat, nomor telepon, apa segala macam. Kalau sampai itu semua ke expose kan bahaya. Nah, foto diri, apalagi sampai kita sering dengar ya, ada yang melakukan foto tidak senonoh apa segala macam, pacarnya diupload segala macam. Itu kan bagian privasi. Kemudian ujung-ujungnya bagaimana anak ini bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Kemudian dari sisi contoh juga, dari sisi orang tuanya pun memang harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Bagaimana bisa, nah jangan main HP terus, sedangkan ibunya sembari pegang HP. banyak yang Kebanyakan gitu ya. Susah gitu. Jadi memang
orang tuanya sendiri harus mencontohkan, Iya. mencontohkan time manajemennya seperti apa. Kemudian pembagian aktivitas juga penting, di mana kita juga harus sudah mulai pada saat-saat kosong, saat-saat libur kita ini digiatkan lah yang namanya aktivitas offline. Entah itu kemana, makan bareng, ngobrol, itu kan bisa meningkatkan quality time tuh. Ya salah satu contoh lah untuk dari Pak Redi juga maksudnya masuk salah satu saran untuk ibu-ibu atau adik-adik nih Ya, cara menyesuaikannya seperti yang Bapak gitu ya. sebutkan, betul? Nah, kayak gitu kurang lebih. Jadi kita harus berbarengan lah gitu ya, jangan yang satu kayak tadi Bapak bilang ngasih tahu tapi sambil megang handphone gitu kan nggak bisa ya. nggak bisa, harus Nanti dibalikin dibalikin lah. ibu gini Rapi. rapi ya kan. Nah, gitu. Kembali lagi ke topik tentang apa tadi saya Diskominfo itu kan Diskominfo berkaitan dengan aplikasi pasti akan bersinggungan dengan yang namanya hacker, dengan orang-orang yang tangannya iseng. Nah itu tanggapan Bapak dengan hacker yang kita gimana sih? ya memang kembali lagi di dunia digital seperti sekarang, di dunia yang IT-nya berkembang seperti sekarang, kita nggak bisa membatasi individu-individu ini nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Kita lihat aja di YouTube kan orang bebas ya. Ya. Selama rule di YouTube-nya tidak dilanggar, orang bebas mau ngapain aja di YouTube. Sama seperti hacker juga. Iya. Apapun motivasinya ya mereka ya hak mereka itu menyerang sana, menyerang sini, ya mungkin motivasinya untuk pengarang atau apa sih gitu. Tapi memang dari sisi kita juga sudah bersiap. Memang ada hal-hal yang kasarnya sifatnya teknis lah, yang memang kita bentengi untuk bisa menghindari hal-hal yang seperti kemarin itu PDN sampai bobol seperti itu. Itu memang jadi concern kita juga seperti itu. Jadi sedangkan kan di kita itu kan data-datanya sensitif ya, data kependudukan, kemudian data pribadi yang ada di kita. Ya, kita juga melakukan hal-hal yang bersifat preventif seperti itu. Cuman memang ya yang bobol kayak gitu memang susah ya, nggak ada satu sistem sistem keamanan informasi yang 100% pasti aman. Celah. Sama aja kayak di rumah kan, udah dikunciin, udah diapain, Ada aja. Tapi boboh gitu kan. Lewat mana aja gitu. Pinter-pinter orang. Iya. sama dengan aplikasi juga ya, jadi nggak semuanya 100% aman. Iya. Tapi sebelumnya Bapak pernah mengalami tentang ya bisa dibilang war gitu ya sama hacker tuh Pernah nggak gitu? atau gimana? Sebetulnya kalau antar langsung one on one gitu sih kita nggak pernah. Cuman memang pembobolan seperti itu ya kita akan termonitor. Kita ada seksi yang namanya persendian. Di situ akan kelihatan per hari atau per bulan itu ada serangan nggak ke arah kita, ada serangan nggak ke subdomain kita. Subdomain itu alamat, kayak misalnya cimaikota.go.id itu kan subdomainnya punya kita. Depannya mau apa lapakami.cimaikota.go.id itu ada, cuman memang ya kita sistemnya preventif aja. Jadi karena mereka itu kan hit and run ya. Jadi nggak kayak kasarnya, nggak kayak power one on one itu enggak. Tapi mereka hit and run. Pada saat mereka meluncurkan serangan, mereka pergi. Pak, pasti cara mengatasinya nih kalau misalkan pas berusaha dicek gitu ya, tiba-tiba ada gitu ya berapa persen. Jadi cara mengatasinya gitu gimana gitu? Kita harus cek dulu itu mereka menyerang dengan teknik apa. Itu ada teknisnya lah, kasarnya tekniknya tuh apa, DDoS atau apa gitu ya. Nah nanti cara penanganannya pun berbeda-beda. Itu apakah ini harus seperti ini, harus seperti itu beda-beda tergantung eventnya seperti apa. Tapi itu tuh salah satu kejahatan
kejahatan sih. Itu teh misalnya ada nih opik nih, misalnya kita opik nih iseng, tangannya teh iseng war gabut nih, jangan deh hacker ke Diskominfo gitu. Nah itu tuh bisa diusut nggak sih Pak, misalnya teh ketangkap nih Bisa dipidana lah gitu. opik Iyan aja. oh iya tangkap nih, bisa langsung dibawa ke hukum gitu. Memang pembuktiannya agak cukup sulit. Kalau misalnya orang membunuh, ada barang bukti ya. Ada misalnya pisau yang dia pakai, ada orang yang ada jasadnya. Tapi kalau misalnya kejahatan digital kan susah. Betul. Walaupun ada yang namanya forensik digital. Forensik digital itu dia melihat suatu kejadian dan mengecek trace-nya ini kemana. Baik dari IP, baik dari biasanya mereka kan pakai VPN biasanya kalau nyerang tuh nggak mungkin nggak pakai VPN biasanya. Mereka pada saat kita cek misalnya IP-nya dari Inggris, IP-nya dari mana, padahal mah orang dekat-dekat misal ini misal. Jadi forensik digital itu ada, tapi memang pembuktiannya sungguh sulit. Bahkan untuk negara-negara yang udah maju pun itu sulit gitu. Jarang lah mungkin akan dengar misalnya di Amerika atau di Eropa ketahuan ini nih hackernya dibawa ke ini bisa kan? Bisa. Paling mereka tahunya nama anonimusnya apa, Ya, si AB, si apa gitu. nama panggungnya. Nama panggungnya ketahuan nih gitu. Soalnya biasanya mereka pada saat nyerang itu mereka itu pengen dikenal. Ini saya nih nggak akan mungkin namanya Yusuf, pasti namanya siapa gitu. Saya nyerang ini nih, saya nyerangnya kan kemarin juga pada saat pusat data kita di Google itu kan ada yang anonimus yang ini gini saya berhasil blablabla gitu. Dia juga butuh exposure gitu. Yang bujur lagi. Ya mungkin Ya bisa, salah satunya itu lah. Kalau itu. Pencet mak. Ya, sorry. Ini gimana ya? Kita mah Ya inilah. kita masih awam gitu ya. Kita tidak tahu apa-apa. Benar. Jadi asal aja. Asal aja gitu. Kiranya kita diminum dulu biar siap. Biar santai, biar enak ya. Dan tadi kita udah ngomongin tentang apa? Soal Diskominfo, terus program Diskominfo, terus apa? aplikasi apa aja gitu yang Diskominfo di bawah naungan Diskominfo itu, terus sama Pak Radi juga gitu kan, lebih ke Cara ingin masuk ke Diskominfo itu gimana? Ada tes atau apa gitu? Sebenarnya ke Diskominfo itu ya lewat jalur lowongan. Jadi dari Diskominfo nanti misalnya suatu saat mereka bikin permohonan, butuh misalnya butuh analis atau butuh peralatan komputer apa segala macam, nanti akan muncul di misalnya CPNS Toledo. Tetap harus lewat situ sih. Lewat CPNS itu ya Pak? Ya, kalau misalnya ngejarnya ASN-nya, tapi kalau misal tenaga ahlinya pun sama sebetulnya. Jadi kita pun ada yang ASN, yang PNS-nya, kemudian ada P3K sama-sama ASN, sama-sama melalui jalur tes CPNS atau tes P3K, dan ada satu lagi tenaga ahli. Tenaga ahli ini sama-sama juga lowongan, cuman tesnya tes internal dari masing-masing dinas. Misalnya Diskominfo butuh ya dia yang menyelenggarakan si tes buat si calon tenaga ahli ini, seperti itu. Berarti tetaplah tes mah tetap. Ya. Jadi kalau ada info nanti kalian cek aja lah. Di mana? Lapak kami. Ada apa nanti di lapak? di pola kami di Pola kami. Cimahi Ini nih Soalnya banyak. jadi asa bingungnya gitu. Pola kami, terus apa? Terus Dilanda Cinta. Terus Apalagi banyak lah intinya mah gitu. Nanti jadi satu jadi pola kami. Nah itu Banyak lah di pola kami itu ya. kalau aku mau bikin nih Pak misalnya gimana sih bikin akun pola kaminya? Oh gampang, tinggal akses aja. Nanti di situ ada register buat akun. Nanti tinggal isi aja, isi parameter-parameter yang memang harus diisi, kayak misalnya nama,
nomor KTP, email aktif, terus nomor yang bisa dihubungi, nanti ada akun. Oh berarti itu emang khusus yang punya KTP aja KTP. seperti Untuk mahasiswa gini, mahasiswa anak sekolah seperti ini bisa nggak? belum punya KTP emang? Baru. Itu maksudnya yang belum lagi Ya, yang belum mungkin pingin. Oh, harus ada akses sih. Jadi kayak misalnya kalau nggak KTP, nomor kakak kalau nggak salah, atau misalnya nomor paspor, harus ada itu sih. Nah, salah satunya salah satu itu. Salah satunya. dari sini Pi harus bikin Pi. Bikin ya. Karena lumayan Buat cari kerja. Nah, terus buat tambah pengalaman juga gitu kan. Ngurus-ngurus makin mudah. Mudah. Itu dia. Tinggal langsung aja ke Jangan langsung ditembak itu. Saya lagi ambil napas. Salahnya. Pola kami Pola kami, ya. yang dibuat Bapak sama bersama tim. bukan Saya bersama tim. Dibuat oleh Diskomin. Oh, tapi Bapak salah satunya terlibat Salah satu dengan tim. timnya. Dengan tim. Luar biasa sekali. Nah, inilah salah satu bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Saran Bapak nih untuk apa, untuk Pak Redi gitu sama anak remaja di zaman sekarang gitu. Pak Redi ini bagus. Pertama yaitu tadi setelah perbincangan kita tadi, di mana informasi teknologi itu sudah berkembang sedemikian luas, sedemikian pesat. Pertama memang ya ini adalah informasi bagi orang tua untuk bagaimana dia bisa menjembatani anak-anak yang ada di bawahnya, bagaimana menghadapi era digital seperti sekarang. Ini harus terus dikampanyekan sih, jadi harus terus ada. Ya. Kemudian untuk yang buat anak muda ya, Jam 9. pertama terus belajar, jangan pernah berhenti belajar. Saya nggak bilang sekolah atau kuliah ya, terus belajar, mau di formal di sekolah atau di kuliah, mau di informal, apapun kalian harus punya keahlian tertentu, apapun, jangan pernah berhenti belajar ya. Sekarang mungkin kalian juga tahu dunia berkembang pesat, berubah cepat. Kalau kita nggak berkejaran dengan itu, kita akan ketinggalan ya. Terus yang kedua, dengerin omongan orang tua. Nah, Itu paling penting. Itu paling penting ya. Di sini kalian Gen Z nih. Z rata-rata saya. Nah, aku Kira-kira itu dia. kurang gitu ya. Bohong. dengerin omongan orang tua itu bukan hanya orang tua kandung. Nah, Orang tua itu orang-orang yang lebih tua secara umur dari kita. Karena apapun itu, memang mungkin kita lebih pintar dari mereka. Kita tahu ini, kita tahu itu. Karena apa yang kita bilang tadi, yang kita bahas tadi ya, alur informasi itu udah, anak sekarang baru lahir aja udah lihat smart TV, udah lihat handphone, udah lihat tablet. Ya mungkin bisa jadi mereka kalah dari sisi ilmu, dari sisi wawasan dari kita. Tapi ingat, pengalaman tidak bisa dibohongi. Nah, itu. Wah, cakep sih itu. Pengalaman hidup orang tua itu tidak bisa dibohongi, dan itu harus kita ambil jadi bekal. Bukan berarti omongan mereka benar semua, belum tentu ya. Apalagi omongan kalian. Iya, betul. Tapi itu bisa kita ambil sebagai pelajaran. Iya. Gitu, buat kita ke depan. Dengan ilmu yang kita miliki, harusnya kita bisa lebih dari mereka. Dengan pengalaman yang pernah mereka miliki di masa lalu. Kemudian apalagi ya untuk yang anak sekarang tuh, ya keahlian tapi udah ya. Ya. Terus apalagi berkontribusi aja di masyarakat. Jadi berkontribusi di masyarakat, nggak harus formal, nggak harus kalian kerja jadi PNS, nggak harus kalian kerja jadi tenaga ahli atau apapun. Cukup kalian berkontribusi di masyarakat sekecil apapun, posisi kabling kayak
tidak membuang sampah di jalanan, itu sudah jadi kontribusi, bukan sesuatu hal-hal yang besar. Ya, ngerjain PR pulang sekolah itu udah kontribusi itu. Ya, itu aja sih sebenarnya. Jadi saya harap sih dengan perubahan yang semakin cepat sekarang, informasi yang sangat pesat sekarang, mudah-mudahan harusnya menjadikan kalian itu lebih powerful ke arah yang benar ya. Betul. Powerful dan lebih baik dari generasi-generasi saya dan sebelum-sebelumnya. Seharusnya seperti itu. Harapan saya seperti itu, dan mungkin harapan semua orang juga seperti itu. Kalian ya bisa disimak, bisa didengar baik-baik. Ya, Salah satu quotes yang paling disuka oleh saya. Apa sih tadi teh lupa ya? Pengalaman tidak bisa dibohongi, itu terbaik ya. Baik. Quotes of the day yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan dari Pak Yusuf sebagai Kominfo. Si ini teh udah lama nggak ini ya, jadi ada sedikit. Nah itu. Iya betul. terakhir siaran udah lama ya perasaan. Betul Pak. udah lama. Soalnya research dulu. Oh gitu. Warlap tuh apa sih? Gitu. Waduh, jadi malu. Ini mah. Aku ke film terus soalnya. Gitu. Jadi kita sempat rehat. Berapa lama ya? Bulan ada sebulan 2 Sebulan. Ya. Karena kita itu ikut ke Paredi ini Pak. Jadi Alhamdulillahnya gitu. Siap. di semua remaja yang kita terjun langsung lah dari Pak Aredi itu. Terus mungkin apa Pi? Lain kita aja. Apa? Tar dulu kan. Oh, ada. Bisa ada yang mau nanya dari ini ya. Udah rame gini. Udah rame di belakang, saya mau nanya nih gitu mengenai Diskominfo gitu. Iya, Sob. Enggak disuruh bayar kan? Ya, boleh. ada. Diskusi. Siapa tadi nanya bonlapnya apa? Oh, bonlapnya Sok jawab atuh. Opi ini sebagai ketua karantina silakan. Bonlap. Aduh, kamu. Bonlap itu Pak nama wilayah yang ada di Kota Cimahi, di Kelurahan Setiamana di area 3 gitu Kebun ya. kelapa. Kebun Iya. kelapa. Kebun kelapa tuh singkatan dari kebun kelapa. Nah, itu. Maaf kalau misalnya kurang ya, bisa di ini aja. Di apa nih? Di apa? bantu aja gitu ya. Oh, Saja dibantu aja. saya juga awal gitu ya, baru juga sama lah gitu ya. Ada nggak yang lain nih? Aku tanya. Boleh, Boleh. Mangga. Gini Pak, sekarang itu kan apa-apa selalu online ya, kayak ke Disduk Capil, Ya. yaitu ya ke Dilanda Cinta itu ya. Ya. Tapi kenapa seperti yang susah gitu Pak, masuknya tuh kita sulit banget. Bahkan mungkin untuk warga yang awam itu memang kesulitan gitu, dibanding dengan kita datang langsung misalnya ke Arman ya Pak ya. Kalau ke Arman kita kan langsung dengan petugasnya beres gitu ya. Tapi dengan adanya Dilanda Cinta itu justru kayak mempersulit gitu Pak. Baik. Karena mungkin memang ketidakmengertian kita gitu mungkin ya Pak ya. Nah itu tuh kendalanya apa gitu Pak? Baik. Sebegitu sulitnya gitu kita masuk ke si Dilanda Cinta Aplikasi itu. Dan Oke. harus sampai informasi. Izin saya jawab ya Bu ya. Memang tantangan aplikasi atau hal-hal yang berbau digital memang adalah literasi, gitu. Dimana kita menghadapi sebagian besar mungkin orang-orang yang memang tidak terbiasa dengan aplikasi. Mungkin generasinya akan udah terbiasa ya. Iya, Generasi sedikit. kayak YouTube atau apapun, register ini, register itu, mungkin mereka sudah ini. Memang audiens kita itu memang tidak semuanya mengerti IT. Itu memang jadi suatu isu pada saat deploy aplikasi dan lain-lain. Nah memang biasanya Ibu pada saat launching aplikasi ini memang kita mengadakan sosialisasi Ibu. Biasanya ke kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan gitu kan. Bagaimana sih aplikasi ini gitu, aplikasi ini tuh seperti apa gitu. Nah pada saat memang sudah dilakukan sosialisasi, itu pun pasti tidak semuanya terdistribusikan ilmunya, pasti gitu.
Iya. Nah, solusinya memang di aplikasinya biasanya kita tinggalkan yang namanya buku panduan, Ibu. Buku panduan, di situ ada buku panduan ataupun video di situ biasanya. Jadi nanti masyarakat bisa belajar, bisa ngecek bagaimana caranya, bagaimana apa aja yang harus kita lengkapi dan sebagainya. Memang perpindahan dari kasarnya analog itu kan kita harus datang ya Bu ya, ke digital ini memang menjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan, saya yakin ya, menjadi hal yang tidak mengenakan, yang kasarnya bisa datang aja lah gitu ya. Tapi memang ini kita lakukan untuk pertama tujuannya itu supaya sebenarnya lebih cepat. Misalnya pelayanan yang Ibu request, yang Ibu minta itu menjadi lebih cepat. Kenapa? Ibu nggak harus ke sana. Ibu tinggal buka aplikasi, lengkapi saja yang belum lengkap dari permohonan Ibu. Nanti tinggal cek aja. Walaupun memang cek email maksud saya. Nanti ada notifikasi atau segala macam. Memang di awal akan bingung, namun sih email apa sih ini. Tapi pada saat kita sudah terbiasa, lebih enak Bu, percaya sama saya. Nanti akan lebih enak. Ya? Ya, masukin persyaratannya yang agak Aturan dari situ ya. Sedangkan kan kebanyakan orang tua tuh kayak asal ngejepet, foto gitu, maka Ya. harus dikurangi kayak gitu. Gini Bu, caranya, sistemnya. Ibu kan biasanya langsung upload, langsung di foto ya. Iya. Nah Ibu foto kan biasanya sekarang kamera sekarang 3 mega, 5 mega ya. Ibu kirim dulu via WhatsApp. Nanti akan jadi kecil, jadi kilobyte. Dengan resolusi yang tidak begitu berbeda ya, pasti lebih tajam yang 3 mega, 5 mega ya. Iya. Karena ada reduksi data. Tapi masih bisa kebaca biasanya di WhatsApp itu. Nah, yang di WhatsApp itu yang udah kecil itu baru dijadikan bukti doku, pasti bisa. Gitu. Seperti itu. Jadi kebanyakan kan nggak ngerti gitu. Ya, memang. Memang itu. Itu merasa segala itu kudu ya, karena kan Ya. kalau warga itu kompleks ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ada orang tua, Betul. ada ini. Betul. Yang paling kasihan itu orang Orang tua. gitu. Ya. Kalau kita sih masih bisa nanya-nanya gitu ke siapa gitu. Tapi kalau orang tua kan kasihan Pak kalau dengan Ya. sistem seperti ini gitu. Ya, betul. Ya memang untuk itu bisa ke ini sih Bu, misalnya untuk yang layanan-layanan yang terpadu kayak Lapak Kami di Landa Cita, memang bisa langsung, kalau misalnya bingung nih, cukup satu perwakilan, misalnya satu daerah, satu orang yang misalnya memang masih ngerti, itu sebenarnya caranya gimana sih, nanti bisa ditransfer ke warga-warga yang Oh, bisa ya. paling seperti itu. Pengajuan gitu maksudnya. Betul Ibu, karena memang dari pusat pun instruksinya seperti itu. Sekarang kita bergeser ke arah ke arah digital. Biasanya gini, kalau ada pelatihan itu yang ditunjuk misalnya beberapa orang, misalnya 2 orang. Nah dari si yang 2 orang itu tidak disosialisasikan, itu Nah, yang paling memang jadi Menatap di sini. Salah orangnya. Bukan yang jadi pelatihan. mereka ikut, nah mereka tidak Cuek sosialisasi aja, ke warga ya. gitu. Ya. Harusnya kan kalau udah pelatihan itu sebenarnya harus dibagi ilmunya Dibagi, kan. betul. Ini mah enggak, kebanyakan seperti itu di ini sendiri aja gitu. Siap. Gitu. Dan ada yang mendengarkan, ada kejadian juga. Gitu. Ya Yang kan mungkin- rata-rata juga kalau misalnya ada pelatihan, ada yang sibuk dengan makanan. Nah, itu salah satu faktornya sebenarnya. Kenapa sih nggak di-share? Karena nggak bawa apa-apa. Itu. Cuman bawa bekalan. Tahu. Itu sih memang itu jadi kita juga pada saat koordinasi dengan kelurahan kecamatan memang isu yang Ibu bilang masih itu gitu. Pada saat misalnya sudah sepuh itu memang akan kesulitan. Mungkin ke depannya ada dari tim Bapak untuk yang langsung turun tangan gitu. Nah, Dengan keluhan yang seperti tadi. sebetulnya sih kalau dari kami kalau misalnya ada request, Nah. misalnya dari kelurahan, dari kecamatan, kita pasti datang kok. Oh, Oh gitu ya. Tidak kelurahan ya. Jadi misalnya untuk aplikasi apa nih masih belum ngerti gitu. Nanti biasanya kalau di Landa Cita biasanya yang turun dari Disub Capil Iya. timnya. Itu kami hanya memberi penampung sistem aja.
pola kami itu, tapi di dalamnya ini ya aplikasi dari SKPD masing-masing. Kayak di Sduk Capil ya dia di Langga Cita, DPMPTSP itu si Binter, kemudian yang tadi Cimahi Staker dari Disnaker gitu. Baik, Cistaker ya. Tadi dari kata apa namanya? Web. Nanti ada editor yang bantuin ya. Makasih. Editor. Mungkin kita mau nanya Pak, tanggapan Bapak tentang kita tentang ada RW 3 Karang Taruna Indonesia ini membuat podcast ini itu gimana sih? Oh bagus. Yang saya salut pertama keberanian. Gak semua orang berani loh dengan orang kan mikirnya nanti kameranya gimana, nanti lightingnya gimana, harus editingnya kan gimana, tapi kalian mau berani gitu. Iya. Nekat, ya. Berani ataupun nekat itu luar biasa loh. Gak semua orang berani nekat. Ya kan? Jadi saya salut luar biasa dengan apalagi ini anak-anak muda ya, yang didukung oleh Ibu RW dan perangkat yang lain gitu. Ya bagus, ini salah satu hal yang positif yang sempat kita bahas tadi, di mana dunia digital sekarang itu kalau misalnya diarahkan ke yang bagus ya, contohnya kayak kalian ini gitu, dimana kalian bisa membuat kreasi gitu. Hebat. Biasa iklan ya, gitu ya. Oh, ini tuh kita udah nggak kerasa udah penghujung acara. Jadi sebelum menuju ke closing statement, satu kata deh buat podcast ini. Satu kata ya? Ya. Luar biasa 2 kata. Oh, boleh 2 kata. 2 kata. Luar biasa sekali 3 kata. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Woi, sekali lagi saya Andi dan Ovi mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya Sama-sama. sudah berbagi ilmu Terima juga. kasih sudah undang saya. Ya semoga nanti kedepannya kita bisa lebih lebih dekat dan sering ngobrol lah di sini gitu, Pak. Ya. Karena tujuannya itu ya, Ya, kita iya. supaya bisa dekat. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan apa yang kita omongin tadi, Bisa disimak bolak-balik aja. aja. Bisa di-reply Terus ingin cari tahu aplikasi apa aja yang ada di Diskominfo itu, boleh ada di deskripsi. Ini aja. Posin aja. Nggak usah dikebelakangin ya, karena ada deskripsi. Deskripsi. Betul. Jadi buat teman-teman ini jangan lupa di apa, Pi? Di like, comment, and subscribe.